Selamat pagi saudara-saudara, jemaat dan simpatisan GKI Palsi Gunung, baik berada di rumah-rumah maupun dimanapun saudara berada pada saat ini dalam bulan keluarga, Senin tanggal 19 Oktober. Pada malam ini kita akan bersama-sama melakukan persekutuan doa dengan tema keluarga yang bertekun dalam doa. Mari saudara-saudara kita memasuki liturgi kita, diawali dengan panggilan beribadah. Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan karena itu marilah kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 402, "Ku perlukan juru selamat." Perlukan juru selamat agar janganku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan membimbingku di malam tentram. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang selalu mendampingi kami dari hari ke hari, Allah yang telah menyediakan sahabat-sahabat bagi kami, orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami, keluarga kami. Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami berkeluarga, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Biarlah pada malam ini kami juga boleh bersama-sama dalam persekutuan doa di bulan keluarga ini. Tuhan, hantarkanlah, pimpinlah kami, curahkanlah hikmat-Mu atas kami, supaya kami makin memahami akan kehendak-Mu yang mulia, supaya kami dapat membangun dan memelihara keluarga kami dalam kesetiaan bersama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu kami menyambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita akan terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima
ayat 16 sampai 22. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai 22. Yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini mengatakan keluarga yang bertekun dalam doa. Keluarga yang bertekun dalam doa. Saudara-saudara, kita bisa berdoa dengan tekun kalau hati kita merasa sukacita. Tetapi kita tidak bisa atau sulit berdoa, bahkan malas berdoa, ketika hati kita tidak merasakan sukacita. Kalau hati senang, yuk kita berdoa. Kita memuji nama Tuhan, kita memuliakan Allah. Tetapi kalau hati kita lagi suntuk, lagi tidak mood, maka kita malas berdoa. Gak mungkin kita bisa bertekun dalam doa. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengatakan yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Itu dulu. Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bersukacita senantiasa? Orang yang bersukacita itu kalau keinginannya dikabulkan, kalau harapannya terpenuhi, baru bersukacita. Coba kalau harapannya nggak terpenuhi, coba kalau doanya nggak dikabulkan, bagaimana kita bersukacita? Yang ada hanya mengeluh, bersungut-sungut. Lalu bagaimana caranya bisa bersukacita? Saudara-saudara, untuk bersukacita gampang sebetulnya. Gampang. Cobalah kita melihat diri kita. Jangan terlalu punya ekspektasi yang terlampau tinggi. Jangan punya harapan-harapan yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Bagaimana kita bersukacita? Kita melihat orang lain. Kita kepingin suami kita ini seperti suami tetangga. Ya nggak mungkin lah. Kita kepingin istri kita ini seperti itu loh, istrinya si Anu. Nggak mungkin. Itulah yang membuat kita tidak bahagia, tidak bersukacita. Karena harapan-harapan kita tidak terpenuhi. Ya karena mau kita tidak pada tempatnya. Kita ingin seperti orang lain. Kita ingin menjadi seperti orang lain. Gak mungkin. Ini itu yang membuat kita tidak bersukacita. Itu yang membuat kita tidak pernah bahagia.
Cobalah kita punya keinginan, jangan melihat orang lain. Tidak salah kita punya keinginan, tidak salah kita punya harapan, tapi sesuaikanlah dengan situasi dan kondisi kita. Sesuaikanlah dengan keadaan kita. Jangan kepingin seperti yang lain. Kita boleh kepingin, kita boleh menginginkan sesuatu, sesuaikanlah dengan situasi dan kondisi kita. Kita punya suami, biarlah suami kita menjadi apa adanya. Itulah dia. Dan bagaimana kita bisa bersyukur dengan kehadiran suami kita yang mungkin lain daripada yang lain. Tidak sama dengan suami-suami yang lain. Tapi ini Tuhan berikan di dalam dan di tengah-tengah kita. Demikian juga terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada diri kita, maka kita akan bersuka cita. Jadi jangan dibandingkan dengan orang lain. Bahwa kita punya harapan, bahwa kita punya keinginan, sah-sah saja. Tetapi sesuaikanlah dengan kondisi yang ada. Ya, saudara-saudara, saya juga punya keinginan, saya kepingin ke Israel. Wah, saya kepingin ke Israel. Seperti yang lainnya, saya tidak bisa begitu. Saya kepingin ke Israel, saya ingin melihat Yerusalem, saya ingin melihat Bethlehem. Ya, sesuaikanlah dengan kondisi saya lah. Di samping belum punya duit untuk ke sana, situasi dan kondisi pandemi COVID saat ini membatasi segalanya. Jadi, bagaimana? Lihat YouTube aja. Lihat YouTube aja. Oh, itu Yerusalem. Oh, gitu. Oh, itu Bethlehem. Oh, begitu. Oh, ini jalan Yesus. Di YouTube juga bisa, murah meriah, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita bersuka cita. Jadi jangan memaksakan yang kita tidak bisa, sehingga kita tidak bersuka cita. Jangan memaksakan. Biarlah kita punya harapan disesuaikan dengan kondisi kita. Belum lama saya ikut Zoom dari GKI Nurdin mengenai perjalanan Yesus di Israel. Saya ikut. Lah ini cuman bayar 100.000 satu keluarga. Lah sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Tidak perlu harus menyediakan puluhan juta. Hati sudah senang bisa menyaksikan. Nah, saudara-saudara, ketika hati senang, ketika kita bersuka cita, maka kita pasti akan berdoa. Ya. Tapi kalau hati enggak sukacita, maunya tidak tersampaikan, disuruh doa juga males. Apalagi tekun berdoa, males. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita punya harapan terlalu tinggi yang tidak mampu kita gapai. Janganlah kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi atau membandingkan dengan harus seperti orang lain. Tidak. Bahwa kita punya harapan, ya. Kita punya cita-cita, oke. Tapi sesuaikanlah dengan situasi dan kondisi yang ada pada kita masing-masing. Sehingga hati bersuka cita. Kita bisa menikmatinya. Kita bisa menikmatinya. Kita bisa mensyukurinya. Dan dengan hati yang bersuka cita,
kita bisa berdoa. Tekun berdoanya. Kalau hati bersukacita, doanya pasti mengucap syukur. Kalau hati tidak bersukacita, boro-boro berdoa. Kalau doanya pun dipaksakan, nah isinya keluhan, bersungut-sungut. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Dan lain-lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bersyukur dengan keluarga kita masing-masing. Itulah yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberikan itu, pasti Tuhan punya rencana. Ketika kita diberi hadiah, jangan lihat hadiahnya, tapi ada pesan dalam hadiah tersebut. Ada rencana pada hadiah tersebut. Kenapa? Tuhan, saya butuh ikan, tapi Tuhan kasih hadiah kail. Artinya Tuhan punya rencana, Tuhan punya mau supaya kita berusaha dengan kail itu. Loh Tuhan, saya mintanya ikan kok dikasih kail. Ada rencana Tuhan. Jadi jangan semata-mata lihat hadiahnya. Kan kita sering ya, ketika kita ulang tahun, lalu ada hadiah, lalu apa dibilang? Jangan lihat isinya. Nah, begitu kan? Nah, ini hadiah dari kami. Ya, jangan lihat nilainya. Ya, jangan lihat, tapi lihatlah ketulusan kami. Lihatlah sebagai bentuk perhatian kami. Nah, begitu. Jadi ketika Tuhan memberikan hadiah dalam kehidupan kita, maka Tuhan punya rencana. Karena itu bersyukurlah. Kadang-kadang hadiahnya bagus, kita senang. Tapi kadang-kadang hadiahnya, loh kok hadiahnya kok begini. Ada rencana Tuhan di balik itu. Nah, ketika kita memahami bahwa ada rencana Tuhan, maka kita bisa bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Sungguh mulia, sungguh indah. Engkau punya rencana di balik hadiah yang Engkau berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Ketika kita bisa bersukacita, maka kita akan tekun berdoa. Dan ketika kita berdoa, maka doanya adalah penuh ucapan syukur. Dan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Ucapan syukur dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Baik itu hal yang menyenangkan maupun itu hal yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi Tuhan punya rencana atas semuanya itu. Terhadap hal yang menyenangkan yang dihadiahkan kepada kita, Tuhan punya rencana. Tapi juga ada hal yang tidak menyenangkan yang juga dihadiahkan kepada kita. Itu pun Tuhan punya rencana. Jadi dalam segala hal, hendaklah kita bersyukur. Karena baik menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan punya rencana sungguh amat baik. Mungkin kita tidak menyadari akan rancangan yang sedang Tuhan bikin. Tapi percayalah, semua rancangan Tuhan itu sungguh amat baik. Sebab yang kita lihat adalah sepandang mata memandang. Tapi yang Tuhan lihat jauh ke depan, yang tidak kita lihat pun Tuhan sudah melihat. Karena itu Tuhan punya rancangan supaya langkah kita selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, bersukacitalah dalam segala hal. Sehingga kita bisa berdoa, sebagai keluarga-keluarga kita bisa tekun berdoa, dan kita selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Yesus Kristus atas kita masing-masing. Sehingga langkah kita adalah langkah dalam kebersamaan, terlebih di masa pandemi COVID sekarang ini. Kita kan selalu bertanya, Tuhan kenapa kok ini COVID gak lewat-lewat? Kenapa ini COVID kok masih aja ada? Kenapa?
Jangan lihat COVID-nya, tapi lihatlah Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan sungguh baik. Supaya kita menjaga kebersihan, supaya kita menjaga jarak yang aman, supaya kita bisa memelihara kehidupan, supaya kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh, supaya kita bisa menggunakan teknologi secara optimal untuk hal-hal yang baik, entah untuk bekerja, entah untuk beribadah, entah untuk membangun persekutuan, meskipun secara virtual. Memang tidak seperti dulu, tidak seperti biasanya. Ini mungkin baru buat kita, dan mungkin ke depan ada banyak hal-hal baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sekali lagi, jangan lihat COVID-nya. Lihatlah bahwa Tuhan punya rencana di balik semua itu. Dan rencana itu indah pada waktunya. Kiranya firman ini boleh memberi kekuatan buat kita, sehingga kita sebagai keluarga-keluarga selalu bertekun di dalam doa, dengan sukacita, dengan hati gembira, dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu pujian Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini, dalam persekutuan doa ini,
kami boleh mendengarkan hikmat Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda Tuhan, dan biarlah sabda Tuhan memimpin langkah-langkah kami sebagai keluarga-keluarga untuk terus bertekun dalam doa. Buatlah hati kami bersukacita, sehingga kami dapat berdoa dengan gembira, dan kami dapat berdoa dengan penuh rasa syukur, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami ketika kami memiliki keinginan, ketika kami memiliki cita-cita, maka biarlah kami sesuaikan dengan kehendak Tuhan, dan kami sesuaikan dengan kondisi kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, sehingga kami bisa bersyukur dengan apa yang ada. Kami bersyukur dalam kesederhanaan, kami bersyukur apapun yang Tuhan berikan. Karena yang kami lihat adalah rencana Tuhan. Dari apa yang Tuhan anugerahkan, dari apa yang Tuhan berikan kepada kami, pasti Tuhan punya rencana. Ada hal-hal yang menyenangkan yang membuat kami gembira, tapi juga ada hal yang mungkin tidak menyenangkan, yang mendorong kami untuk merenungkan, untuk mengevaluasi, untuk mengingat, untuk waspada, untuk hati-hati. Semua Tuhan berikan dalam rencana yang baik, yang indah pada waktunya. Karena itu biarlah kami menerimanya dengan penuh sukacita, apapun itu, baik hal yang menyenangkan hati maupun hal yang mungkin kurang menyenangkan hati. Kami boleh menerimanya dengan penuh rasa syukur, karena yang kami lihat adalah rencana-Mu ya Allah, di balik segala anugerah dan pemberian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, anggota keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, hanya ke dalam kuasa-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang dalam pergumulan dengan sakit penyakit. Mereka membutuhkan kekuatan, mereka membutuhkan pemulihan ya Tuhan. Oleh karena itu di dalam nama Yesus kami berdoa untuk Ibu Surtina, untuk Ibu Rosmaria Silitonga, untuk Ibu Dince Bahrul, untuk Ibu Marion, untuk Ibu Sari Dewi Kalawa, untuk Ibu Kartika Sagete, Ibu Sri Rahayu, Ibu Sintike, Ibu Yudit, Oma Zadiah, Oma Iren, yang saat ini selalu dan sedang disonde untuk makan dan minumnya, dan selalu terbaring. Kami juga berdoa untuk Oma Febe, kami berdoa untuk Eyang Sularti Bambang, untuk Opung Lamria Pani, untuk Opung Eneria Panjaitan, untuk Opung Marsahat Aritonang, untuk Bapak Junjungan Tobing, Bapak Ian Amin Panggabean, Bapak Pinyamin Lombe, dan juga untuk Bapak Christian Tukimin, Bapak Sende, Bapak Suryadi Sudarmo, Bapak Anton Bakuh, Bapak Bungaran Tambunan, Bapak Ignatius Sutresno, Bapak Agus Sujono, Bapak Widianto, Bapak Sutejo, Bapak Pendeta Emeritus Patria Bara, Bapak Januar Damanik, Bapak Agus Suroyo, Bapak Yoyo Isnawan dan Ibu, juga Bapak Trisno dan Ibu Yulia, Bapak Rukun dan Ibu
serta Bapak Tiara dan Ibu. Tuhan, biarlah Engkau jamah satu persatu, keluarga lepas keluarga, kami semua. Tuhan jamah dalam kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau jamah kami masing-masing. Roh Kudus Engkau nyatakan atas kami, sehingga kami sebagai keluarga-keluarga merasakan Engkau hadir. Engkau hadir di gereja yang sesungguhnya, yaitu dalam diri kami masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing. Bukan sekedar, bukan semata-mata, bukan hanya di gedung gereja, tapi juga di rumah kami masing-masing, dalam persekutuan keluarga kami. Itulah gereja. Oh Tuhan, pimpinlah kami, supaya kami terus-menerus kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, yang terus berupaya di tengah hujatan, di tengah makian, apapun itu. Tetapi anak-anak-Mu yang Kau percayakan untuk memimpin bangsa ini, terus bekerja untuk rakyat, untuk kebaikan, di dalam kesabaran dan cinta kasih. Selalu mengkonfirmasi, selalu mengklarifikasi seluruh berita-berita yang tidak benar. Mereka mengklarifikasinya dengan penuh kesabaran, tapi juga dengan penuh ketegasan. Oh Tuhan, pimpinlah kami juga sebagai keluarga-keluarga untuk memasuki era baru, sehingga kami tidak lagi melihat ke belakang, tapi kami melihat ke depan, bahwa kami harus memasuki era baru. Kami harus menyesuaikan, kami harus belajar, dan kami harus bertumbuh di era yang baru ini. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, memasuki era baru dengan teknologi, dengan virtual, dan dengan hal-hal yang mungkin baru bagi kami. Kami belajar dan terus belajar. Mungkin kami harus meninggalkan zona yang nyaman, yang sudah terbiasa. Tetapi kami akan menjadi biasa di zona yang baru. Dan kami akan merasakan suatu sukacita. Yang pasti bukalah hati kami, supaya kami terus beradaptasi, supaya kami terus belajar, dan supaya kami terus berdoa, agar Tuhan memberi kami kekuatan, sebab kasih Tuhan selalu baru setiap hari, dan kami pun harus menyesuaikan dengan banyak hal baru yang Tuhan berikan, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dan biarlah kami boleh menerima berkat Tuhan, sehingga kami dikuatkan dan kami dijamah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.